Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem gerak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, yaitu sistem gerak manusia. Bagaimana? Siap semuanya? Namun jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Oke, kita mulai ya. Sistem gerak manusia, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menjelaskan fungsi rangka, dapat menyebutkan struktur tulang manusia, dapat memberi contoh jenis tulang, dapat mengklasifikasikan jenis sendi, dapat menjelaskan jenis jaringan otot, dan dapat menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia. Pertama, fungsi rangka. Memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, tempat pembentukan sel darah. Jadi ada 4 fungsi rangka manusia ya. Dilanjutkan dengan struktur rangka manusia. Struktur rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada bagian tengkorak, ya. Yang kedua ada bagian badan, ya. Yang ketiga ada bagian alat gerak atau anggota gerak. Ya. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari struktur atau bagian dari tengkorak manusia. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, tulang rahang bawah, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah. Ya. Bagian rangka badan, ya, ada namanya tulang leher, tulang selangka, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Nah, apabila kita cermati kembali tulang rusuk kita, itu tulang lehernya ada 7 ruas ya, tulang punggungnya 12 ruas, tulang pinggangnya 5 ruas, tulang kelangkang itu 5 ruas, dan tulang ekor itu 4 ruas ya. Berikutnya tentang struktur tulang kita ya. Secara umum struktur tulang kita itu apa? Terdiri dari ada tulang spons paling dalam ya, paling dalam, dan tulang kompak di luar, pembuluh darah juga ada, sumsum putih tulang juga ada, dan periosteum itu di paling luar ya. Macam-macam tulang pada sistem rangka manusia itu ada 4 ya. Jadi pertama ada tulang panjang ya, misalnya tulang lengan, ada tulang pipih, misalnya adalah tulang dada, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari, dan tulang tidak beraturan, contohnya adalah tulang punggung ya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan tulang ya. Perkembangan tulang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 ya. Yang pertama ya, sebelum kita lahir atau bayi itu lahir, semua tulang bayi itu tersusun dari tulang rawan atau kartilago. Nah, secara bertahap setelah mereka lahir, tulang rawan itu akan berkembang menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan ostifikasi. Inilah perkembangan tulang yang pertama ya. Nah, berikutnya ada perkembangan tulang yang disebut dengan ya penggabungan atau fusi ya. Jadi setelah dihitung ternyata tulang kita pada saat kecil sampai dewasa ternyata jumlah tulang kita berkurang. Itu artinya apa? Jumlah tulang itu mengalami penggabungan atau fusi istilahnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sendi atau artrosis. Apakah itu sendi? Hubungan antar
Sendi itu dapat digolongkan menjadi 3, ada sendi mati atau sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak kita ya. Kemudian amfiartrosis atau sendi yang dapat digerakkan namun terbatas sekali, contoh sendi antar ruas tulang belakang kita ya. Dan yang ketiga itu namanya ada diartrosis ya. Jadi sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, ini ada banyak jenisnya ya. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ya. Ada sendi putar, kemudian ada sendi plana, ya. Ada sendi geser. Nah, ya. Bagaimana sendi-sendi itu kita akan bahas satu persatu berikut ini ya. Kita mulai dari sendi peluru. Nah, sendi peluru apakah itu? Ya, sendi yang bisa bergerak ya ke segala arah. Jadi Anda lihat contohnya pada gambar yang di lingkaran merah itu adalah apa? Sendi antar tulang lengan atas dan tulang belakang. Belikat ya, itu bisa diputar tangan kita ya. Termasuk juga di pangkal kaki kita ya, di paha itu ya. Itu yang di lingkar itu termasuk sendi peluru itu ya. Kemudian ada berikutnya kita bahas sendi engsel ya. Ini seperti engsel gerakannya ya. Sendi yang mendukung pergerakan satu arah saja. Ya, jelas kita lihat ya. Sendi pada siku ya dan dengkul kita itu semuanya bergerak seperti engsel ya, sehingga digolongkan sebagai sendi engsel ya. Baik, berikutnya kita akan bahas sendi berikutnya ya. Yang ketiga yaitu sendi apa? Sendi putar. Nah, sendi putar ini biasanya terdapat pada leher kita ya, dengan kepala kita ya. Jadi sendi yang bergerak berputar atau rotasi. Ini contohnya ada pada persendian antar tulang tengkorak dan tulang leher. Jadi kalau anak olahraga pagi itu disuruh memutar kepalanya ya. Nah, itu artinya apa? Itu sendi putar ya, karena dia dapat berputar. Jadi anak-anak bisa lihat lebih jauh pada gambar ini ya. Berikutnya kita bahas sendi plana atau plana ya. Jadi kalau kita biasanya di atas kuda itu kita diisi dulu plana ya. Nah, ini sendi plana ini apa? Sendi yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Contohnya apa? Pangkal ibu jari ya. Jadi kalau anak gerakan ke depan bisa, ke samping juga bisa ya, samping dan depan. Jadi itu. Jadi ini gambarnya dilihat ya, seperti sendi plana seperti itulah ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir yaitu sendi geser ya. Apa itu sendi geser? Sendi yang memungkinkan ya gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Nah, ini terdapat pada apa contohnya? Pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Jadi Anda bisa lihat dalam gambar ya, itulah letaknya sendi-sendi geser yang ada pada tubuh kita ya. Nah, jadi itulah sendi-sendi diartrosis yang sudah kita bahas. Lebih lanjut Anda silahkan baca bukunya lebih lanjut ya. Berikutnya kita bahas tentang otot. Apakah itu otot? Otot adalah alat gerak yang aktif ya. Nah, otot di dalam tubuh manusia kalau dikelompokkan itu ada dua jenis ya. Ada otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada otot yang bekerja apa? Di luar kesadaran. Ya, kalau di bawah kesadaran contohnya apa ya? Kita pada saat makan, minum, bergerak itu semuanya di bawah kesadaran. Kalau di luar kesadaran seperti ya jantung kita ya dan sebagainya ya. Kita bahas satu persatu jenis-jenis otot ya. Kalau dikelompokkan jenis-jenis otot manusia itu ada 3 jenis ya. Ya, seperti inilah contohnya. Ada namanya otot polos, otot lurik dan otot jantung. Seperti gambar ini diberikan gambaran ya. Kita akan bahas satu persatu berikut ini, apa perbedaannya ya. Kita mulai dari otot rangka atau otot lurik. Jadi gambaran Anda lihat ya, dia berbentuknya seperti apa? Seperti silinder ya bentuknya. Kemudian masing-masing silinder itu apa? Memiliki inti ya. Banyak jadinya intinya ya. Nah, kemudian bekerja atas kesadaran tentu ya. Nah, melekat pada rangka. Nah, karena melekat pada rangka, maka otot lurik sering disebut dengan otot rangka ya. Nah, jadi inilah mengenai otot rangka atau otot lurik. Berikutnya kita bahas tentang otot polos ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi dia berbentuk seperti apa dia?
ya, gelendong namanya itu ya, bentuk gelendong. Jadi memiliki inti cuma satu inti dia. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Jadi ini terdapat pada apa biasanya? Terdapat pada dinding alat-alat tubuh kita seperti di usus, di lambung ya. Dia bekerja di luar kesadaran kita. Jadi dia bekerja sendiri dia, walaupun kita tidur dia tetap bekerja ya. Lalu otot jantung. Jadi ini spesifik ini otot jantung ini ya. Jadi lihat dia bentuknya seperti serabut ya. Serabut lurik bercabang dia. Dia punya satu atau banyak inti. Jadi bisa satu, bisa dua intinya ya. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Nah, jadi itulah ya tiga jenis atau tiga perbedaan jenis otot yang kita miliki di dalam tubuh kita ya. Jadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung ya. Berikutnya kita bahas tentang gangguan pada sistem gerak manusia ya. Apa saja? Ada namanya rickettsia ya, tulang kaki tumbuh membengkok ya, seperti huruf O, huruf X gitu ya. Osteoporosis itu apa? Pengeroposan tulang ya. Ada artritis, ini penyakit sendi ya, sendinya sakit ya atau bengkok ya. Kemudian fraktura, ini namanya patah tulang ya. Dan terakhirlah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Apakah ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Ini sebenarnya ada hubungan dengan bentuk tulang belakang kita ya. Jadi anak-anak lihat kalau anak-anak duduknya tidak benar, tidak ya, maka akan menyebabkan penyakit seperti ini, gangguan seperti ini. Dan namanya kifosis, lordosis, skoliosis. Nah, seperti inilah dia gambarannya ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas tentang kifosis. Apakah kifosis? Melengkungnya tulang belakang di bagian dada ke arah belakang. Jadi orang itu akan membungkuk nanti dia seperti kakek-kakek ya, sehingga disebut dengan kifosis. Itu caranya mengingat ya, kifosis ya. Nah, jadi ini gambarnya dilihat, jadi di bagian dada dia melengkung ke belakang ya, belakangnya itu. Kemudian ada namanya apa? Lordosis. Nah, lordosis ini apa? Melengkungnya tulang belakang ke arah depan di bagian pinggang ya. Jadi lihat gambarnya ya, di bagian pinggang dia melengkung ke depan, itu namanya lordosis ya. Jadi beda dengan kifosis yang tadi ya. Kalau tadi melengkungnya ke belakang di bagian dada ya. Kalau ini melengkungnya di bagian pinggang ke arah depan ya. Yang terakhir skoliosis ya. Skoliosisnya apa? Melengkungnya tulang belakang ya. Jadi ke arah samping. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi bisa nanti berbentuk huruf S ya, atau S terbalik. Jadi ini namanya skoliosis. Nah, semua ini terjadi karena apa? Karena kesalahan atau gangguan yang terjadi pada tulang pinggang kita karena kita duduk yang tidak benar ya. Bagaimana caranya menjaga kesehatan sistem gerak kita? Meningkatkan cadangan kalsium dalam makanan, kemudian berjemur pada sinar matahari pagi ya. Kemudian memperhatikan asupan vitamin D, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup, berolahraga yang cukup ya, jangan hanya tidur saja atau main game terus lama-lama sehingga sikap duduk kita tidak benar ya. Nah, kemudian anak-anak setelah selesai mempelajari ini, anak-anak pelajari lebih lanjut nanti dalam ya. Baiklah, hari ini kita akan pertemuan kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Namaste.